Hah? Biasa main di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat saya lihat, alhamdulillah. Makan nasi uduk sama daun salam, beli kue talam sama beli buah naga, sambil duduk jawab salam. Yang jawab salam besok masuk surga. Aminnya kenceng banget. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saya cakapan dikit kan? Soalnya ada kejadian ibu, saya lagi monyong di botol. Waduh, kata saya begitu saya update status, lah Ustaz kenapa jadi monyong begitu? Wah iya ini gara-gara tukang yang botok ini. Saya doain yang jawab salam tadi, utang yang punya utang beres utangnya. Ya pikirin sendiri dah. Lah kalau kagak dibayar gimana mau? Ulu. Tadi kan nama Ustadz tadi itu didoain biar berangkat umroh kan ya. Saya mau biar banyak utang, kan yang punya utang biar lunas. Saya tahu dah pokoknya orang di kampung mah. Saya juga orang kampung soalnya. Brukat utang. Brukat madu stalim ono warnanya ono boleh utang. Makanya yang pakai seragam saya curiga itu udah lunas apa belum. Jujur. Ya Allah, dari tadi lo ketawa banyak banget padahal ini masa saya suruh ketawa lagi. Saya tak khawatir kalau kebanyakan ketawa tahu-tahu di bawah basah. Itu yang saya kawin lagunya kenapa basah, tahu nih si Ustadz begitu lagi repot. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udah itu doang. Ya biar gini-gini juga kan pernah juara MTQ tingkat kecamatan tahun 85. Saya juara tingkat Pondok Gede dulu. Pesertanya ada 11. Peserta ada 11, yang 10 perutnya pada mules. Jurinya mamang saya. Lihat lu gimana ini? Lagi udah mang juara aja. Yang penting bismillah aja udah bisa. Makanya kan baca Quran begitu. Yang penting mah bismillahnya cakep, betul gak? Jangan giliran baca Quran bismillahirrahmanirrahim. Ya, bikin pusing gini. Ya. Alhamdulillah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ibu di sini nurut cakep. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya
sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil karamun wal mukarramah, para ustazah Nadia mana yang menghubungi saya, WA saya, Ustaz jangan lupa. Ustazah Yuni ya, Ustazah Yuni mana Ustazah Yuni? Tadi tuh ya, saya kenal wajah belum kenal nama soalnya. Iya, ini para ustazah ya saya nggak sebutin ya satu ya. Tadi udah disebutin nama penceramah kita ya. Mudah-mudahan semuanya ustazah kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ibu-ibu semua yang hadir di sini Allah sehatkan dalam keadaan iman dan Islam, taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ada orang tua saya di sana, yaitu Bapak Haji Dadang yang sebagai ketua RW ya. Ketua RW. Bu, kalau ketua RW Haji enak. Baik. Orangnya lagi nggak pernah ribut sama duit dia. Lah ngapa? Lah Pak Haji Dadang mah apa lalu saya jempolin dia mah nggak pernah ribut sama duit. Lah ribut sama anak buah doang. Kerjaannya kagak urus. Ya, lagi dia mau duitnya banyak. Orang saya datang ke rumahnya dibagi duit. Tuh Pak Haji Dadang, alhamdulillah mudah-mudahan sehat selalu Pak Haji. Mau ngomong udah punya bini belum? Hah? Belum? Lah ini banyak banget ustazah. Kalau mau tinggal nomor telepon saya catat Pak. Di ustazah di Pondok Gede banyak banget itu. Ada yang namanya Ustazah Romjah, cakep deh Pak. Lah ini apa jadi nawarin Pak RW ini? Bu, Pak, orang itu kalau nggak punya istri itu termasuk kategori orang yang fakir. Lah makanya kalau laki-laki kudu punya istri. Kenapa? Ibadahnya kok makin banyak. Betul nggak? Lah nyium istri pahalanya umroh, dapat pahala umroh. Istri nyium suami dapat pahala umroh. Ibu-ibu udah pada umrohnya belum? Belum. Kamu pengen dapat pahala umroh, ntar pulang dari sini kata Ustadz Nias yang tadi ceramah, kalau saya nyium abang saya dapat pahala umroh. Sini bang saya cium bang. Berarti ada peningkatan. Cakep itu? Mau nggak begini kira-kira? Lah paling kata laki nih. Kata laki, lah itu Romana membuka sih juga gitu. Itu laki yang kagak ngaji. Bapak, Ibu, jamaah sekalian dirahmati Allah. Siang ini kita kumpul, panas-panas. Alhamdulillah walaupun panas tapi dapat snack, betul nggak? Angguran saya mah datang cuma minum doang, tadi itu snack belum dapat. Ibu, alhamdulillah. Ya, emang sengaja saya mah terakhir. Ini ceramah emang saya pengennya terakhir. Kenapa? Soalnya tinggal lihat waktunya. Kalau mau waktunya pendek, ya alhamdulillah itu rezeki saya. Kenapa? Amplop udah diles. Biar katanya panjang banget nih, 1 jam ceramah, orang amplopnya bakal ditambahin. Betul gak kira-kira begitu? Tuh, makanya saya mah gak curang-curang dikit kan. Di sana ada sahabat saya, Ustadz Ade Rustandi. Kebetulan beliau dia pengurus masjid Hayatul Islam. Karena Hayatul Islam itu dulu saya sebagai pengurus MUI, saya yang motorin tuh. Alhamdulillah nyari duit buat Hayatul Islam. Termasuk ibu-ibu di situ gak, alhamdulillah berjuang semua. Pak RT di rumah katanya. Ada Bu RT no, alhamdulillah. Jadi kalau Pak RT nggak hadir, ada Ibu RT sama. Betul nggak? Iya, mungkin Pak RT lagi ngeliat tinju. Salam aja Bu RT ya sama Pak RT ya. Dari Ustadz Nias gitu. Segenap saya ada abang saya, Bang Ujang Setiawan, dulu ketua Porkabi. Para ustadz, para orang tua yang tidak saya sebutkan namanya. Alhamdulillah siang ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal. Duduk bersimpu di sini dalam rangka kita memperingati
seorang nabi, seorang manusia yang luar biasa dalam kehidupan kita, yaitu baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, kenapa Allah turunkan ke muka bumi ini? Rasulullah diturunkan ke muka bumi ini untuk ngapain? Untuk apa, Bu? Ini biar kita pahami, jangan kita maulid di sono, di musola ono, kita maulid tapi nggak pernah paham-paham untuk apa Allah turunkan baginda Rasul ke muka bumi ini. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu ngapa diem gitu? Ini serem banget. Biar kita paham, Bu. Jangan cuma kita hadir di sono, maulid, lihat siapa penceramahnya, begitu doang udah. Ulang aja, ya lagu kita masih lagu lama. Pulang aja begitu kita pulang, waktunya kita sholat, kadang-kadang kita sholat mau-maunya aja. Apakah orang seperti itu yang cinta sama Nabi? Orang yang cinta sama Nabi, makanya lihat ada beberapa aspek dalam kehidupan kita ketika kita melihat suri teladan kita, yaitu baginda Rasul. Makanya ayat mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Baginda Rasul jadi suri teladan dalam kehidupan kita, menjadi contoh buat kita. Apa yang harus kita contoh, Bu? Kita kadang-kadang ya Allah mengaji tapi nggak mencontoh daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Apa yang harus kita lihat? Bagaimana Rasulullah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu umat Rasul yang betul-betul cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sekedar kita maulid, bukan hanya sekedar kita hadir pulang dapat berkat. Saya nggak tahu ini dapat apa enggak. Iya. Kalau ada panitia saya mengingetin aja anak titik dimakan tikus. Tikusnya naik ke loteng karena dia plastik buat khusus, langsung saya tenteng. Kita hadir di sini bukan hanya sekedar hadir, bukan hanya sekedar kita mendengarkan ceramah, tapi ada tindak lanjut pulang dari sini. Apa yang harus kita lakukan? Man ahya'a sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Bagaimana kita pulang dari sini? Yuk ngikutin sunnah-sunnah Rasulullah yang diajarkan oleh Rasulullah sebagai contoh buat kita, Bu. Kadang-kadang kita ya Allah maulid mengaji sunnah Rasulullah nggak pernah kita jalanin. Ibadah kita semaunya aja, masih sholat sunat, nggak pernah sholat sunat. Sunnah bangun malam Rasulullah nggak pernah tuh berhenti. Rasulullah tuh nggak pernah sholat tahajudnya dia berhenti. Tiap malam dia sholat tahajud, kita mau boro-boro. Betul, Bu, betul. Pikirin hidup, jangan cuma hanya kita mencontoh Rasulullah, tapi perbuatannya kita nggak contoh. Rasulullah, Bu, dia sholat sunnah aja sampai kakinya pada bengkak. Kalau kita mah ya Allah bengkak dulu baru. Lah iya, sekarang zaman akunya kena asam urat. Kan semua kadang-kadang umur 40, 45 dan udah tangan udah kebas-kebas begitu sakit udah, terus kaki udah gak bisa jalan, bengkak dikit begitu ya. Baru udah ingat sama sholat. Itu gua sholat sambil merintih. Pikirin, Bu, kalau memang kita cinta kepada Rasulullah, maka buktikan cinta itu kepada kita. Dengan apa? Perbuatan kita. Kita kadang-kadang ya Allah ngomong cinta sama Nabi, minum aja kita kadang-kadang pakai tangan kiri. Luk. Rasulullah nggak mengajarkan begitu, Bu. Kita minum aja mesti apa yang diajarkan Rasulullah? Pegang pakai tangan pelan-pelan. Minumnya jangan ditenggak langsung blok. Enggak. Minumnya pelan-pelan, seteguk. Begitu. Ini mana kalau udah dikokop, mana? Apalagi es kelapa muda. Betul begitu? Ikutin Rasulullah. Apalagi sholat sunatnya Rasulullah nggak pernah berhenti. Maka kalau sebagai umat Rasul, kalau kita cinta kepada Rasulullah, maka ayo lakukan. Pulang dari sini besok sholat sunat bagiannya, qobliyahnya. Kan gitu. Kita nggak pernah
Kadang-kadang kita ya Allah, laki pergi cari duit, kita menenang, nggak berbiasa kadang-kadang. Ada yang begitu? Boro-boro sholat duha, ya Allah kita sholat duha, doain tuh. Oh suami kita semoga Allah berikan kemudahan rezekinya ya Allah. Besok saya ada urusan, besok anak saya ya Allah 2.500.000. Mudah-mudahan laki saya dan Engkau berikan rezekinya. Biar saya besok bisa bayar anak saya 2.500.000. Dikabulin Bu, bener. Terus saya kejadian di kampung saya, bininya rajin buat ngaji. Berdoa, ya Allah, besok anak saya bayaran 2.500.000 ya Allah. Malamnya habis ngomong sama lakinya, Bang, besok anak bocah bayaran 2.500.000 Bang. Iya udah, ntar besok gue usaha. Berangkat ke pagi-pagi. Itu bini yang soleha, karena dia juga cinta sama Nabi, ngikutin surah Nabi, dia sholat duha berdoa tadi itu. Ya Allah berikan ya Allah kemudahan pada suami saya, rezeki besok buat bayaran anak saya 2.500.000. Begitu sore pulang suaminya, ya Allah alhamdulillah dikasih duit 8 juta sama lakinya. Coba hebat kan doa. Lepas begitu gak lama, Bang motor kemana? Gue jual. Gak daripada ribet-ribet. Artinya apa Bu? Kita wajib berdoa. Ayo, tugas kita cuma berdoa, minta kemudahan. Kenapa? Di balik sholat sunnah kita itu membuka tabir-tabir kehidupan, kemudahan dalam kehidupan kita. Makanya hidup sebagai umat Rasul jangan suka ngeluh melulu. Dikit-dikit susah, gue mah susah banget. Tapi sholat tapi hidup susah banget. Maulid sholat, tapi gue susah aja. Jangan saudara, jadi umat Rasul sebagai hamba yang beriman, ya taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang dilakukan oleh kita sebagai umatnya. Contoh, Siti Khadijah kenal nggak? Kenal nggak sama Siti Khadijah? Kenal namanya doang. Betul nggak? Ketemu nggak? Pernah ketemu nggak? Agak nggak apa-apa deh, yang penting kenal. Ya nggak? Siti Khadijah Bu, ya Allah. Ketika suaminya pulang, Rasulullah pulang, itu apa yang dilakukan oleh Siti Khadijah? Tuh keringat suaminya begitu pulang dilapin Bu. Karena diajarkan oleh Rasulullah. Ini kira-kira kita kalau pulang, kalau suami pulang panas-panas, kira-kira dilapin apa nggak ringet? Yang ditanyain apa dulu? Woi, ditanyain apa dulu? Dasar matre. Jadi istri yang baik karena kita punya tujuan dalam hidup Bu. Apa tujuan kita? Ingin meraih keberuntungan dunia dan akhirat. Mau beruntung nggak? Mau surga enggak? Lakukan apa yang diajarkan oleh Nabi kepada istri-istrinya. Masya Allah. Baginda Rasul mengajarkan pada suaminya, pada istrinya. Apa ketika malam Jumat tuh istrinya diajarkan sama Nabi suruh pakai minyak wangi. Orang Jawa Timur kira-kira kalau malam Jumat pakai minyak wangi apa pakai autan? Woi ngaku. Aduh kacau dah. Ngikutin kata umat Nabi sebagai umat Nabi tapi nggak ngikutin sunnahnya. Tuh makanya kalau malam Jumat, ya mau tua kayak mau muda kayak mau tua kayak udah pakai minyak wangi malam Jumat. Nih diajarkan oleh fikih ketika kita pakai minyak wangi kalau seorang perempuan nih kata kanan dari atas ke bawah pantat. Tuh ajaran fikih tuh. Mana kadang-kadang malam Jumat wasem ini dipakai. Begitu laki nyamperin pusatnya buat basem, begitu nyium lah mata pada pedes. Urusannya bagaimana itu? Ya Allah ya Rabbi, katanya ngikutin sunnahnya Nabi. Ini mah boro-boro ngikutin sunnah Nabi. Makanya Bu, Rasulullah luar biasa. Bukan hanya dia sebagai pemimpin di dalam masalah negara, mengatur negara,
tapi rumah tangga juga hebat Rasulullah. Kenapa? Istri-istrinya luar biasa, diajar oleh Rasulullah. Loh, kita mau kadang-kadang ya Allah manggil sama laki itu beda. Padahal Rasulullah kalau manggil istrinya gimana? Wahai Umayyah. Maksudnya apa tuh? Istriku pipinya kemerah-merahan gitu ya. Apa maksudnya? Sanjungan, Bu. Ini ajaran Rasulullah. Dari bahasa aja kita udah ngerti. Bahasa kita harus paham. Apa filosofinya dari kalimat itu? Sanjungan sama istrinya. Maksudnya kalau bahasa sekarang mah ya Allah, istriku yang cakep, yang cantik. Tuh. Kira-kira ibu begitu nggak tuh ngomong? Bilang besok sama suami, kita pulang dari sini bilang, Bang kalau manggil saya kudu yang enakan apa Bang? Ini memang kadang-kadang mentang-mentang batuk saya jenong, manggilnya jenong. Gimana saya mau ngikutin abang Bang? Saya kadang-kadang jadi kesel juga abang panggil jenong karena abang juga golden, iya golden. Ujung-ujungnya jadi pada berantem. Ya ajaran Rasul. Ayo kita sama-sama pulang maulid, bukan hanya sekedar kita dapat besek, bukan hanya sekedar kita datang dapat snack atau kita makan, dengerin ceramah, akan tetapi pulang dari sini apa yang harus kita lakukan? Sunnah-sunnah Rasulullah yang harus kita jalankan dalam kehidupan kita. Insya Rasulullah paham, Bu. Istrinya udah paham ketika Rasulullah masuk kamar, istrinya udah paham. Kita mah boro-boro paham. Kadang-kadang nonton sinetron Ikatan Cinta, si Elsa sama si Adi berantem dulu. Itu demen aja dari kemarin-kemarin itu, saya heran itu. Kalau enggak itu apa namanya tuh suara hati seorang istri. Ntar malaman dikit jodoh wasiat bapak. Ustaz di jalan nonton, Ustaz nonton tanya kagak. Saya kebetulan pulang ceramah, istri saya lagi nonton TV. Saya angkat itu berkat, Mak, nih berkat sama amplop tuh. Karena dia lagi sendiri nonton ya saya tungguin, jadi saya temenin. Tuh, jadi kebetulan nggak niat nonton sama kebetulan. Paham, Bu, kewajiban ibu apa kepada suami, kewajiban suami kepada ibu paham. Mesti paham ini mah kadang-kadang Masya Allah ngaji, tapi apa yang dilakukan seorang istri? Pengen mendapatkan daripada kebahagiaan surganya Allah, mendapatkan daripada rahmat Allah, pengen kunci surga yang harus kita cari, harus kita dapatkan, tapi nggak pernah kita lakukan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Tuh makanya ayo pulang-pulang dari sini besok ada perubahan, sholat makin rajin, sholat sunat makin. Kalau ada suami di kamar dehem kudu paham. Hah? Pak Ustaz Ade, Bang Ujang, ya saya kasih modal tuh. Ibu-ibu kalau umpamanya laki atau malam Jumat, malam Senin, malam apa aja, suami di kamar, ibu lagi nonton TV, tuh suami dehem. Kudu paham. Kenapa? Ini umat Nabi. Umat Nabi yang paham akan sunnah Nabi dan kewajibannya. Insya bilangnya kita dari rumah, Bang, lo kalau ngasih kodok cukup dengan dehem. Gitu. Ini kadang-kadang bini, Masya Allah, laki udah 3 kali dehem nungguin di kamar, openg gua kagak masih niatin aja Ikatan Cinta masih ikutin aja. Allahu Akbar. Apakah ini umat Rasul yang menjalankan daripada sunnah-sunnah itu? Puasa Senin Kemis ikutin tuh puasa Rasulullah. Apa padilahnya? Sehat bu badan. Orang yang suka puasa Senin Kemis sehat badannya. Puasa bu? Kagak. Iya lah. Dibang dia doang, aminnya doang. Dan niatin besok hari Senin saja aku niat puasa sunat karena Allah Ta'ala. Ikutin Senin Kemis.
Itu yang diajarkan Rasulullah. Ya Allah, kita mah boro-boro puasa. Puasa wajib aja kok belum dibayar, pakai kayak gini kadang-kadang. Ada yang begitu? Bayar uang apa namanya, fidyah kagak. Makanya banyak utang, banyak dosa sama Allah. Ada yang orang udah 2 tahun, 3 tahun puasa wajib kagak dibayar-bayar. Utang terus numpuk tuh, dosa itu, Bro. Belum lagi kita dosa sama laki. Ya Allah, banyak banget dosa kita. Makanya di dalam salah satu kitab, orang yang suka membaca sholawat adalah salah satu menghapuskan dosa orang tersebut. Amin ya Rabbal. Dengan membaca sholawat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Baca tuh sholawat. Kalau lagi gendong baca, cucu lagi gendong cucu kayak gendong anak kayak Salatullah salamullah, kan enak. Ini mah boro-boro kalau lagi gendong bukannya sholawatan. Anak raja, anak raja, anak raja, anak raja. Datang bapak tukang ojek, anak raja. Ada yang begitu? Pokoknya sholawat jangan berhenti. Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i bil jannah. Ini Nabi yang bilang besok orang yang menghidupkan sunnah-sunnahku besok akan bersama-sama di surganya Allah bersama Rasulullah. Amin ya Rabbal. Tunggu begitu ini mah ya Allah. Orang baca sholawat ogah buat kalau giliran maulid doang itu gue datang belakangan. Kadang-kadang orang lagi baca sholawat dia lagi makan aja. Iya udah dikasih snack duluan. Pakai panitia besok panitia kalau belum baca maulid jangan suka dikasih snack. Saya mah kalau panitia saya mau begitu. Jadi kasih snack dulu, udah dia duduk dulu baca sholawat dulu. Ntar habis sholawat baru dimakan. Kadang-kadang lagi baca sholawat dia lagi ya illallah. Gimana? Lapar berangkatnya berarti. Tuh. Ya Bu ya. Apalagi yang dilakukan oleh Rasulullah? Yang diajarkan oleh Rasulullah? Bu, selain ibadahnya, kemudian sunnah-sunnah Rasulullah, contoh Rasulullah, bagaimana perjuangan? Bagaimana perjuangannya? Bagaimana akhlaknya? Tadi sudah saya sampaikan, suami sama istri manggilnya berkudu bagaimana, itu akhlak. Istri juga sama suami manggilnya harus bagaimana, yang baik. Itu ajaran Rasulullah, termasuk ibadahnya. Ayo. Apalagi ya perjuangan Rasulullah. Istri Rasulullah itu luar biasa, membantuin bahasa perjuangan untuk agama Allah itu luar biasa. Kita mah kadang-kadang masya Allah disuruh berjuang susah banget. Ada bini pelit susah banget. Nih ada cerita, lakinya mau pengen beramal, nyalo. Orang kampung kita kan gitu ngomong ya, nyalo. Ada di sini biar cepet, gua mau bawa kotak tuh tanggokan di apa gua masukin kotak di masjid. Bini pakai ngomong, babal lu jangan pakai cepet. 10.000 Bu, udah cukup. Yang penting ikhlas tuh. Ada bini yang begitu. Tapi di sini mah kayaknya kagak. Enggak apa-apa di sini mah enggak. Agak salah lagi. Yang cakep tuh bagaimana istri Rasulullah. Ketika Rasulullah mau berjuang, dikorbankan semua hartanya tuh. Wahai Rasulullah, ketika engkau mau berjuang, bawalah perbekalan. Nih, aku siapkan. Saya siapkan. Ada tuh bini di sini begitu, Bang. Kalau abang mau keluar nih Bang, saya titip duit nih. Ntar kalau ada masjid, masukin sono Bang kota.
Ada nggak yang begitu kira-kira? Ya, wajahnya udah kelihatan. Wajahnya udah kelihatan, masa kalau duit udah masuk kemana susah keket banget, tau keket banget. Termasuk ketika maulid, ketika taklim, saya tahu. Tanggokan 2.000, ustazah 2.000, terus kemudian sosial 2.000, 6.000. Itu kok begitu ada tetangga nggak ngasih tuh, bisik-bisik gitu, comel mulutnya, kepo. Tetangga kagak ngasih, emang tetangga nggak punya duit, bisik-bisik. Itu tetangga kita mah kayaknya nggak pernah ngasih ya. Hah? Di sini mah nggak begitu ya, enggak ya? Hah? Kagak salah lagi. Jangan Bu. Kalau bahasa ketika kita ibadah, kalau memang kita mau kasih tuh. Makanya kita maulid ini apa yang kita maksud? Perjuangan, Ibu. Berjuang kita memperingati hari lahirnya baginda Rasul ini, perjuangan buat kita. Kenapa? Karena kita cinta kepada Rasulullah. Besok kita ditungguin sama Rasulullah kok. Makanya orang yang berani nyumbang untuk maulid, besok ditungguin sama Rasulullah. Nih Ibu, nih kelihatannya nih emang anu nih, malaikat Ijrail, wah kacau. Malaikat Jibril ngeliat tuh Ibu Fatimah kayaknya rajin banget itu. Iya dicatat tuh. Terus nanti di yaumul kiamah ketika kita mau masuk surganya Allah, antara surga dengan neraka, tuh Rasulullah nungguin kita tuh di pintunya. Begitu nggak lama ada catatan dari malaikat Jibril. Wahai Rasulullah, ini catatan nih. Ini orang-orang ibu-ibu yang paling rajin banget ngasih sedekah di saat maulid. Ini dia nih, Ibu Fatimah paling depan nih. Dia mah nggak sayang-sayang tuh dia mah. Asal begitu ngasih gopek langsung dia mah begitu. Tahu ada apa di sini? Tuh. Dicatat Bu, menjadi apa tuh? Besok Rasulullah panggil, wahai Ibu Fatimah yang selalu cinta, yang suka baca sholawat, yang memberikan hartanya di jalan Allah untuk memperingati daripada kelahiranku. Besok langsung bersama Rasulullah. Amin ya Rabbal. Ayo, makanya kita melalui maulid ini bukan hanya sekedar kita, sekedar kita pulang bawa besek, akan tetapi terus bagaimana kita berjuang. Jangan kita omongin, ada saudara kita belum membantu, jangan kita omongin. Ini kadang-kadang kita makan susah, ya Allah, ngaji mengaji, maulid memaulid, tapi bisik-bisik tetangga jalan terus. Banyak ada yang begitu, yang kepo banget. Jangan. Tanamkan kehidupan kita. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz, rasa cinta kita kepada Rasulullah, rasa cinta kita kepada Allah, rasa cinta kepada baginda Rasul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita udah cinta, Bu, enak. Apapun yang akan menjadikan satu keinginan kita, Allah kabulkan karena sebab kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana pamannya Abu Lahab? Abu Lahab gara-gara karena gembira dengan lahirnya ponakannya. Abu Lahab cinta karena dia senang, dia girang karena ada terlahir ponakannya. Siapa? Baginda Rasul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Setiap hari Senin, setiap hari Kamis, maka kubur Abu Lahab diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu gara-gara apa? Gedek sama Rasul. Tapi Abu Lahab dia girang karena kelahiran Rasul. Tumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah dan tumbuhkan cinta kita kepada Rasul. Gitu. Kalau udah cinta mah enak. Tadi baca selawat ya sama Ustaz. Dinyanyiin apa tadi? Gitu. Oke, baik ya. Tuh. Ayo buktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beredar sang bumi, mengitari matahari. Mengapa? Merangkai tujuan nun di pantai. Ya. Namun cintaku masa demi kita berdua
Nah emang dia dong nggak bisa nyanyi, saya bisa nyanyi. Ya kan? Tuh kita pelajari arti sebuah yang di syair daripada lagu itu. Beredar sang bumi. Untuk apa tujuan kita? Berjalannya waktu, maka umur kita semakin lama. Dengan perjalanan waktu, umur kita semakin dekat menuju daripada menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum kita dipanggil oleh Allah, sebelum umur kita dipanggil oleh Allah melalui malaikat Israel, maka ayo kita buktikan cinta kita kepada Allah, buktikan cinta kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir saya sampaikan, ibu harus menjadi renungan buat kita. Yang terakhir, ketika Rasulullah sakit, malaikat Israel datang. Assalamualaikum, assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Malaikat Israel salam sama Nabi. Kalau amanya model begini, malaikat Israel datang kagak pakai salam, langsung dibetot aja. Ya kan? Apalagi kalau nyeromanya sering selingkuh, sering melakukan hal-hal yang kurang wajar, melanggar daripada aturan, maka besok diancam sama malaikat Israil. Ini nih yang kemarin memang lagunya rada banyak, buat tungguin. Insya Allah kagak. Di sini perempuan yang solehah semua. Amin ya robbal. Karena sudah cukup waktunya, maka saya cukupkan saja. Perasaan bertarang banget ya. Iya lama ya. Ya Allah, tahu udah zuhur. Emang tadi saya bilang amplop udah dilem. Mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.